Saya akan ambil firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yohanes 11, ayatnya cukup panjang, jadi kita baca secara cepat aja. Sorry kalau suaranya rada bindeng atau gimana gitu, karena kita baru balik, jadi masih sedikit jet lag, dan kalau tiba-tiba saya fall asleep di sini jangan kaget gitu ya. Karena sekarang ini kira-kira almost midnight di Indonesia, jadi waktu saya tidur gitu ya. Jadi jangan kaget gitu ya kalau tiba-tiba fall asleep, karena kemarin as a side story, kemarin jam 2 siang we fall asleep. Bangunnya saya dibangunkan oleh call from heaven. Pastor Somi kebetulan telepon saya jam 9 malam. Saya baru bangun terus saya melihat jam berapa ini, udah gelap semua gitu. Ternyata udah jam 9, kita udah tidur 7 jam tanpa realize gitu ya. Jadi masih sedikit jet lag gitu saudara. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan ambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai ke ayat ke-44. Kita baca semuanya secara cepat, setelah itu kita akan berbicara lebih detail gitu ya. Jadi Yohanes 11 ayat 1 sampai 4 mengatakan Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Jadi Tuhan Yesus tinggal 2 hari lagi gitu. Ayat ke-7, tetapi sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya dan sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita itu telah tertidur. Tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Wah, ini Didimus, ini the drama king gitu. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak di dekat Yerusalem kira-kira 2 mil. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubungan dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, Marta pintar juga, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan dia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia,
Maka masyulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menegak ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sudah berkata berkiam, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Jadi, it's a long story, saudara. Bacanya aja capek. Gitu. Ceritanya panjang sekali. Gitu. Tapi yang kita lihat, seringkali yang kita lihat dalam kehidupan kita lihat cerita tentang Lazarus yang bangkit dari mati. Itu yang kita dengar. Itu yang kita ingat mungkin dari Sunday School juga pernah diajarin gitu. Lazarus bangkit dari antara orang mati. Tapi seringkali kita melupakan bahwa cerita ini menunjukkan suatu krisis, suatu masalah di dalam kehidupan seorang personal yang mengenal akan Yesus. Jadi cerita ini menunjukkan Maria dan Marta di mana kehidupan mereka berada di dalam kehidupan dengan Tuhan Yesus. Kehidupan seperti kehidupan Kristen kita. Kita tidak hanya melihat news anymore sekarang. Sekarang ini saya membaca dari news magazine mengatakan 1 dari 7 orang Amerika, mereka sendiri sudah lost job, sudah kehilangan pekerjaan, mereka tidak bekerja, nggak dapat kerjaan, atau mereka rumahnya sudah nggak kebayar lagi mortgage-nya. Jadi foreclosure. 1 dari 7 orang Amerika, itu kira-kira 14%. Kalau dihitung dengan kalkulasi. Kira-kira 14%, 15% orang kira-kira kayak begitu. Dan juga kalau mereka pun nggak begitu, 1 dari 7 orang Amerika ini pasti mengenal saudara atau mengenal family atau mengenal teman-teman yang mengalami hal serupa, saudara. Jadi problem-problem yang kita lihat saat ini sudah bukan problem-problem lagi yang hanya ada di dalam news. Sudah bukan masalah-masalah yang kita seringkali alami hanya di dalam news, kita lihat aja, kita baca aja. Tapi problem-problem yang kita alami adalah problem-problem yang benar-benar real, saudara. Problem-problem yang ada di dalam kehidupan kita. Masalah-masalah yang nggak hanya di luar aja, tapi sudah merupakan bagian dari kehidupan kita. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini ingin berbicara kepada kita tentang bagaimana kalau ada suatu krisis dalam kehidupan kita, ada suatu krisis, ada suatu masalah, ada suatu challenges yang dialami dalam kehidupan kita. Mungkin bukan suatu sickness, bukan suatu penyakit, enggak suatu penyakit, tapi mungkin problem yang lain. Sickness di sini bisa diartikan, sickness dalam bahasa dictionary-nya kalau dilihat, mengatakan sickness in the context, itu mengatakan yaitu sesuatu yang menyebabkan suatu area that causes an area to be infected with imperfection. Jadi bahasa Indonesianya suatu bagian di mana telah terinfeksi dengan suatu yang tidak perfect, tidak semestinya gitu ya. Jadi betul ya Om Simon ya, kalau penyakit itu begitu ya, selnya nggak benar atau gimana gitu. Jadi ada suatu yang tidak semestinya gitu, nggak semestinya terjadi tapi terjadi. Itulah sickness, saudara. Nah dalam kehidupan kita pun seringkali ada begitu. Hal-hal yang semestinya nggak terjadi dalam kehidupan kita tapi terjadi dalam kehidupan kita. Apakah itu penyakit, apakah itu suatu problem dengan anak, apakah itu problem dengan family, apakah itu problem dengan financial, apakah itu problem dengan kehidupan kita sendiri, apakah itu problem dengan pernikahan kita, apakah itu problem di dalam segala hal. Dalam kerjaan kita, dalam sekolah kita, hal-hal sering terjadi dalam kehidupan kita. Karena selama kita hidup dalam dunia yang imperfect, dunia yang tidak perfect, problem ini akan selalu ada. Dan problem ini ada problem-problem real, saudara. Seperti yang dialami oleh Maria dan Marta. Di dalam firman Tuhan mengatakan Maria dan Marta menghadapi suatu problem, yaitu saudaranya sakit. And the first thing they do, the good thing they do is they call on Jesus. Pertama kali yang mereka lakukan adalah mereka memanggil Tuhan.
Saya waktu the other day beberapa minggu yang lalu saya bercakap-cakap dengan seorang teman gitu. Seorang brother in Christ. Dan dia mengatakan kepada saya, aduh kalau ini bukan tentang dia gitu. Dia berkata tentang temennya gitu. Aduh kalau di tempat kita, di kota kita susah. Saya bilang kenapa? Soalnya gue punya roommate, dia bilang roommate dia itu sudah umur cowok gitu, udah umur 35 gitu. Tapi terus kenapa susah gitu? Oh karena di tempat kita nggak banyak perempuannya yang seumuran segitu gitu. Jadi dia masih single sampai sekarang, dia bilang gitu. Jadi suatu problem dia bilang. Suatu yang concern bagi dia gitu, bagi orang ini gitu, roommate-nya ini gitu. Tapi saya katakan, setiap orang selalu ada problem. Problemnya kalau punya pacar juga punya problem. Kalau nggak punya pacar juga punya problem, bener nggak? Ini semua pada ketawa-ketawa berarti ngerti. Kalau punya suami atau istri juga punya problem. Kalau nggak punya suami istri juga problem, bener nggak? Setiap dalam kehidupan kita selalu ada problem, saudara. Saya berbicara sama satu teman lagi gitu. Dia katakan, wah hari ini sepi kerjaan, nggak ada yang datang. Kalau punya kerjaan, problem juga. Kalau nggak punya kerjaan, problem juga, saudara.